Halo teman-teman, hari ini aku akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara membuat rumah seperti ini di Kuhom Arsitek. Bisa dilihat ini tampak sebelah kanan teman-teman, dan ini tampak sebelah kiri bagian depan. Nah, pertama kita harus masuk dulu ke Kuhom Arsitek, tinggal di handover, lalu kita klik New House Project di sini. Setelah masuk ke Kuhom Arsitek, teman-teman tinggal pilih import files dan tranche image. Dan di sini kita bisa upload. Saya sudah menyiapkan floor plan-nya. Ini untuk lantai 1 dan ini untuk lantai 2. Dan kita open. Ini untuk set allowance floor. Kita di lantai 1, confirm. Dan kita atur terlebih dahulu. Ini floor plan 2 untuk lantai 2 dan floor plan pertama untuk lantai pertama. Setelah itu baru kita sesuaikan ukurannya teman-teman. Di sini floor plan-nya menunjukkan inch dan di Kuhom hanya ada milimeter, jadi kita bisa convert ke milimeter sekitar 12.000. Dan juga untuk floor plan 2-nya kita harus convert juga. Oke. Dan ini kita juga buat 12.000 atau 12 meter ya teman-teman. Setelah itu import image to threads. Nah, sudah jadi. Ini untuk floor plan lantai pertama dan ini untuk floor plan lantai kedua. Nah, setelah seperti ini kita tinggal gambar saja wall ya teman-teman. Di sini aku pakai yang lebar wall 200 mm. Tinggal digambar saja. Juga untuk dalamnya kita tinggal ikuti dari floor plan. Nah, teman-teman, di sini sudah selesai untuk lantai pertama dan kita akan naik ke lantai kedua. Nah, untuk menyamakan wall dari lantai 1 dan lantai 2, teman-teman bisa klik reference, terus atur ke yang lower. Nah, aku di sini lebih suka aku hidden dulu untuk bagian luarnya, nanti aku baru hidupin untuk bagian dalamnya saja. Oke, ini juga kita buat 200. Dan kita tinggal ikutin aja bagian luarnya, teman-teman. Dan juga bagian tengahnya. Setelah seperti ini, aku biasanya matiin untuk si reference. Dan aku hidupin lagi untuk base map-nya. Nah, baru diikutin dari bagian dalamnya.
Nah, untuk lantai pertama dan lantai kedua sudah jadi, teman-teman. Tapi di sini ada bagian jendela, jadi tinggal kita buat lagi saja bagian jendelanya. Tinggal kita buat seperti ini. Oke, dan satu lagi. Oke. Nah, kita bisa lihat ke 3D. Seperti ini bentuk bangunannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan pasang roof di sini. Tinggal kita klik auto roof. Lalu kita klik area yang mau kita buat roofnya. Nah, di sini aku pengen bikin ini menjadi 0 derajat agar dia bisa kebuka kayak ada temboknya. Kita bikin 0 semua yang di depan. Dan kita klik generate. Yang tidak tertutup atap seperti ini. Yang teman-teman bisa lakukan adalah kita ke 2D, lalu kita akan menambahkan sebuah tembok di sini. Lalu kita akan melakukan merge tembok antara ini dan ini. Kita merge. Setelah itu kita akan juga benarkan tembok bagian sini. Nah, setelah ini sudah dibuat seperti ini, lalu kita tinggal tambahkan manual roof di sini. Kita gambar garis di sini. Lalu kita tinggal klik bagian roofnya. Kita buat gable roof. Dan kita atur untuk kemiringannya. Agar dia sama. Oke, sudah sama. Tinggal kita klik done. Nah, untuk mengatasi bolongan-bolongan seperti ini, teman-teman bisa melakukan klik temboknya, lalu attach roof, dan kita pilih roof mana yang akan di-attach atau disambungkan. Seperti ini. Lalu tembok yang ini juga mengganggu, kita akan attach ke tembok yang baru kita buat, serta tembok yang di depan sini juga kita akan attach ke roof yang baru kita buat. Roof yang kecil. Nah, sudah selesai teman-teman bagian roofnya. Lalu, kita juga akan membuat roof pada lantai 1. Kita ke 2D di sini teman-teman. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini teman-teman tinggal bikin manual roof floor 1. Bikin roof di sini dan kita bikin roof di sini. Dan tinggal kita klik, kita bikin shade roof. Nah, kita akan pilih juga untuk titik terendahnya seperti ini, dan ini juga kita bikin shade roof, dan titik terendahnya juga kita atur. Nah, untuk ketinggiannya sendiri saya pakai 600, dan sebelah sini juga kita pakai 600. Nah, jadi dia lebih turun ya teman-teman. Setelah ini kita juga akan klik tembok yang ada di sini, lalu kita kecilkan dulu ini, dan untuk slab boundary kita bisa pilih inner wall, jadi dia lebih kecil teman-teman di situ. Serta yang ini juga kita pilih inner wall.
Oke, setelah itu kita akan bikin kolom di sini. Kita akan letakkan di bagian ini. Kita juga bisa lihat 3D-nya. Dan kita akan letakkan di sebelah sini. Oke, setelah itu kita pindah ke 3D, lalu kita klik kolom yang baru kita buat, dan kita attach ke roof yang atas ini. Sama halnya seperti yang sebelah kiri, kita juga akan attach roof ke atas. Oke. Setelah itu kita akan membuat ground level atau structure dengan cara kita add wall lagi. Untuk di bagian bawah, teman-teman. Atau kita add basement. Kita buat 450 untuk tinggi. Dan kita buat namanya BS. Lalu confirm. Dan kita pilih basement. Maaf, kita pilih ground. Setelah jadi, kita akan menambahkan beberapa dekorasi lagi. Di sini saya tambahkan step. Di sini kita atur secara 2D, teman-teman, biar lebih gampang. Di sini aku buat menjadi sedikit lebih kecil ya, teman-teman. Dan untuk yang kanan juga aku pengen yang sama, jadi aku timpa dulu di sini. Lalu aku sesuaikan ukurannya. Lalu aku tinggal pindahkan yang kanannya ke sebelah kanan. Setelah seperti ini, kita juga akan menambahkan jendela dan pintu. Kita ke doors di sini, kita ambil single door dan kita akan letakkan di sesuai dengan floor plan. Kita tinggal atur ukuran dan kita flip dan kita copy ke sebelah kanan. Oke, setelah itu kita juga akan meletakkan jendela. Oh, ini masih di basement, teman-teman. Jadi kalau emang pintunya tidak terletak pada umumnya, coba cek karena ini basement ternyata. Jadi caranya adalah kita delete dulu aja biar lebih mudah. Lalu kita naikkan si working place kita yang biru-biru ini agar di ground level. Lalu kita baru taruh si pintunya seperti ini. Lalu kita bisa atur lewat 2D. Untuk lebarnya lalu kita flip juga. Sama halnya dengan yang ini. Lalu kita flip. Dan setelah itu kita juga akan letakkan jendela sesuai dengan floor plan. Di sini aku pilih window. Tingginya aku buat menjadi 650. Dan juga untuk
Lantai atasnya juga kita taruh window. Teman-teman bisa menggunakan 2D view untuk meletakkan jendelanya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu kita akan next. Kita akan tambahkan beberapa decorate. Untuk roof, kita akan buat di roof terlebih dahulu. Kita pilih roof yang ini. Lalu kita pilih single edge roof. Kita letakkan di ujung-ujung teman-teman. Di sini juga kita pasang roof. Teman-teman mau full juga boleh seperti ini. Tapi masalah kita ada di sini, jadi ada sebagian roof yang emang tidak bisa digunakan kalau teman-teman menggunakan yang all roof. Jadi rada susah untuk select-nya. Kita select lalu kita delete, lalu kita tinggal copy ref-nya dan kita buat di single edge ridge. Dan tinggal kita copy. Oke, itu bagiannya sudah. Dan di sini aku pengen buat ref-nya menjadi 50 untuk high-nya. Dan semuanya juga sama, aku pengen buat jadi 50. Oke, setelah semuanya beres, kita pindah ke ridge. Lalu tinggal kita pilih ridge dan kita langsung letakkan ke semua ujung-ujung dari si tab. Setelah itu kita akan buat frame untuk bagian jendela dan juga pintu. Kita tinggal klik window dulu. Untuk yang pertama aku pengen window frame yang satu untuk yang di bawah di sini. Dan aku buat profile yang menjadi 50 kali 100. Lalu aku tinggal klik ke tempat lain, sama juga 50 kali 100. Ini juga 50 kali 100. Dan yang ini juga 50 kali 100. Dan untuk yang tengah aku pengen buat yang ini frame window 3 dengan ukuran frame sama. Ini aku bikin 50. Frame deepnya 50. Frame height-nya juga 50. Side profile 100. Dan seal backboard aku bikin 50. Sama halnya juga dengan yang satu lagi. Aku buat jadi 50, 50, 50, 100, 100,
dan 50. Nah, setelah seperti ini, aku juga bakal menambahkan pintu garasi ya di sini, teman-teman. Kita pindahkan ke first floor atau lantai 1 dan kita tinggal cari more doors, dan kita pilih yang garage. Kita cari yang cocok. Kita pilih yang rolling door, modern, small. Dua juga, satunya di sini. Dan kita drag ke bawah, teman-teman. Kita buat dulu base levelnya di basement. Dan yang ini juga di basement. Nah, karena ada tembok yang kecil seperti ini, kita ke 2D, teman-teman. Lalu kita tinggal klik bagian garasi. Terus slab boundariesnya kita pilih wall line yang inner. Dan yang garis sebelahnya juga kita bikin inner. Setelah kita lihat di 3D, sudah tidak ada garis di tengahnya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke material. Nah, di material ini aku pertama-tama pengen cari yang timber. Lalu aku cari yang pure white. Yang ini, pure white number 2. Lalu aku select ke bagian wall ini dan yang ini. Lalu aku select all. Dan dia butuh waktu biasanya, teman-teman, lagi generate. Oke, setelah semuanya aku akan ubah ini angle-nya menjadi 90 derajat. Apply to the same material. Dia juga lagi applying in the same material. Sudah selesai. Lalu bagian depan sini aku mau ubah menjadi stone. Kita tinggal pilih culture stone. Pilih yang 041. Lalu kita tinggal klik-klik saja, teman-teman, pada bagian ini. Lalu untuk bagian bawahnya atau bagian structure, kita pakai concrete 002. Lalu kita tinggal klik-klik saja, teman-teman, di bagian semua bagian bawah structure. Sampai ke bagian step ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita akan, ini masih belum ada nih, yang ini dan yang ini. Oke, setelah semuanya selesai, yang ini juga kita buat di sini. Lalu kita balik materialnya dengan angle 0. Oke, lalu untuk bagian dekorasi kita ke wall, ke paint. Lalu kita cari wall paint 001 dan kita apply to all
other decoration biar sama warnanya. Nah, sudah selesai teman-teman. Lalu kita coba render di arsitektur. Kita pilih scene pertama, start render. Lalu kita juga bisa atur di sini. Render lebih dekat. Lalu hidupkan 2 point. Dan aku hidupkan di AI Room Simulator. Biar bisa terlihat ada ruangan di dalam. Seperti ini. Lalu tinggal kita render saja teman-teman. Pilih resolusi terlebih dahulu. Misal aku mau yang 4K, kita tinggal klik render. Nah, seperti itu aja ya teman-teman untuk tutorial hari ini. Dan see you on the next tutorial. Bye-bye.